perjalanan budaya kali ini sedang menelusuri sisa-sisa peninggalan kerajaan Majapahit yang berada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Di sini masih banyak sekali bukti-bukti kejayaan kerajaan Majapahit pada masa lampau yang masih terjaga dan terawat keberadaannya. Sedikit cerita tentang kerajaan Majapahit atau Wilwatikta yang diperkirakan berdiri pada tahun 1200-an hingga 1500 Masehi, yang dianggap sebagai kerajaan terbesar di Nusantara pada waktu itu, yang terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Maluku, Papua, Tumasik. Tempat pertama yang sebagian ada di wilayah Filipina yang berada di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan. Konon katanya, dahulu di dekat candi ini terdapat pohon beringin yang sangat besar, sehingga candi ini dinamakan Wringin yang berarti beringin dan Lawang yang berarti pintu. Diduga gapura ini adalah gapura menuju salah satu kompleks bangunan yang berada di kota Majapahit. Sungguh indah sekali pemandangannya, bukan? Lalu kita berjalan menuju gapura besar untuk masuk ke dalam kompleks pendopo agung. Di sana kita akan melihat figur patung hitam keemasan. Patung tersebut merupakan figur Raja Majapahit pertama, yaitu Raden Wijaya. Di tempat ini dipercaya pada masa dahulu sebagai pendopo keraton besar yang berada di dusun Ngelikuk, Desa Setonorejo, Kecamatan Trowulan. Terdapat pula pilar umpak batu yang sudah ada sejak zaman Majapahit dahulu. Kali ini kami juga mengunjungi salah satu petilasan yang ada di Trowulan, yaitu petilasan Siti Inggil. Memasuki area ini, kami disambut dengan aroma dupa yang khas juga kuat. Petilasan yang terletak di daerah Bejejong, Kabupaten Trowulan ini dipercaya sebagai petilasan dari Raja pertama Majapahit, yaitu Raden Wijaya, beserta dengan keempat istrinya. Siti yang berarti tanah dan Inggil yang berarti atas. Pada hari-hari tertentu, tempat ini ramai didatangi peziarah, sekedar untuk berdoa maupun mencari ketenangan batin, karena memang tempatnya yang rindang juga sejuk. Perjalanan kami selanjutnya menuju ke petilasan Raja keempat Majapahit, putra dari Ibu Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan beliau dipercaya sebagai masa keemasan kerajaan Majapahit. Dibantu oleh Mahapati Gajah Mada, Prabu Hayam Wuruk mampu menguasai Nusantara. Memasuki pelataran halaman petilasan, kami disuguhkan pemandangan yang indah dan disambut sebuah patung yang besar yang merupakan figur sosok Prabu Hayam Wuruk yang sedang bersedekap dengan tangan memegang dagu, karena beliau dipercaya sebagai raja yang selalu memikirkan tentang nasib rakyatnya. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Brahu, candi yang masih sangat bagus serta terawat dengan hamparan rumput nan hijau yang sangat menggugah mata untuk menikmatinya. Konon candi ini dibangun jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri, atau sejak kerajaan Mataram kuno oleh Empu Sendok dari kerajaan Kahuripan. Kini perjalanan kami sampai ke sebuah candi yang sangat indah yang bernama Candi Tikus. Konon nama Candi Tikus ini diberikan oleh masyarakat sekitar karena pada saat ditemukan dahulu candi ini merupakan sarang dari tikus-tikus.
Candi yang diyakini sebagai pentirtaan atau pemandian raja berupa sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya yang tersusun dari batu bata dan memiliki ketinggian 5,20 meter dari dasar kolam yang berada di bawah permukaan tanah, dikelilingi tembok yang tersusun berteras-teras. Terdapat juga pancuran atau jaladwara berbentuk padma atau teratai, dan pada sisi selatan terdapat sebuah bangunan persegi 4 yang di atasnya terdapat beberapa menara. Selanjutnya, kami menuju ke sebuah candi Mekah yang masih sangat terawat keberadaannya, yaitu Candi Bajang Ratu. Bajang yang berarti muda, Ratu yang berarti raja. Raja muda, yang memang candi ini dibangun untuk memperingati wafatnya raja kedua, yaitu Raja Jaya Negara, yang dinobatkan menjadi Raja Majapahit pada usia yang masih sangat muda. Bangunan candi yang tersusun dari batu bata merah dan terdapat beberapa relief menggambarkan cerita Sri Tanjung. Candi yang megah ini dikelilingi oleh taman dan pepohonan yang hijau dan asri, sungguh sangat memanjakan mata bagi yang mengunjunginya. Terima kasih guys sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua, dan jangan pernah lupakan sejarah serta asal-usul leluhur bangsa kita. Salam damai dan tunggu perjalanan kami selanjutnya.